masuk ke membahas dosen. Kaku banget anjing. Gibah dosen. Iya. Nah, jadi sekarang kita mau apa ya? Ngobrolin tentang gimana sih karakter-karakter dosen dan mungkin nanti nyambung lagi ke gimana mereka ngasih nilai ke mahasiswanya itu kayak gimana. Nah, biasanya nih kakak Dapa nih biasanya suka nemuin dosen yang kayak gimana nih? Kalau sesuai pengalaman gitu ya, ya apa? Ya sama kayak di SMA sih, maksudnya dosen-dosen tuh bermacam rupanya gitu. Ada yang istilahnya memang tugasnya menjadi dosen, ya udah selayaknya dosen aja gitu. Maksudnya dia hanya bertugas untuk mengajarkan apa yang dia kuasai kepada mahasiswanya gitu, tanpa peduli misalnya tanpa ada sikap yang lebih luas ke mahasiswa, misalnya di luar perkuliahan dia enak diajak ngobrol segala macam. Ada yang istilahnya kan gitu kan, cuma istilahnya ya karena dia jadi dosen ya udah dia fokus mengajar aja gitu, nggak peduli kehidupan mahasiswanya gimana gitu. Ada yang fleksibel gitu, dosen-dosen muda biasanya gitu kan, lebih peduli, kayak maksudnya lebih lebih di segi pengajaran juga lebih lebih variatif lah gitu istilahnya. Jadi pokoknya macam-macam ya tipe-tipe dosen itu, gak semuanya killer, tapi insya Allah teman-teman dapetin dosen yang baik. Kayak Dapa nih dapat dosen yang baik. Dulu Dapa pernah hampir mati, hampir meninggal. Tapi alhamdulillah dia masih selamat, dia masih hidup, diberikan umur sampai sekarang. Dan dosen-dosennya juga masih istilahnya masih care sama Dapa gitu, meskipun Dapa udah skip 2 minggu, tapi masih masih toleransi. Iya, masih gitu. Toleransi, masih di ya walaupun mungkin nggak peduli ya kondisi waktu saat itu gimana gitu, misalnya kecelakaannya bagaimana. Soalnya kan kebanyakan dosen hanya peduli ya yang penting tugas dan istilahnya kehadiran aman, istilahnya dalam tanda kutip aman, ya udah gitu, nilai pasti aman gitu. Cuma mungkin ada beberapa dosen yang memang nanyain gitu kemana gitu, atau udah sembuh atau belum gitu ya. Ya dosen-dosen kayak gitu ya enak banget sih, maksudnya diajak ininya gitu. Dia bisa care, intinya tadi luas tadi gitu. Jadi di luar perkuliahan dia masih peduli sama kita gitu, masih menjalin hubungan baik. Kalau di dalam perkuliahan kan emang kayak guru kayak dosen dan mahasiswa, tapi di luar perkuliahan misalnya kayak seorang anak dan seorang ibu, atau seorang anak dan seorang bapak gitu. Jadi enak diajak ngobrol gitu. Beruntungnya alhamdulillah sih, walaupun ya ketemu dosen-dosen yang ya dalam tanda kutip killer gitu ya. Tapi bukan killer sih, lebih tegas lah. Ada yang tegas, memang ada yang walaupun tampangnya tidak killer tapi ngeselin gitu. Ada yang baik, tapi ada yang terlihat kayak kawan akrab, tapi di akhir perkuliahan nilai jebak. Ya, bisa jadi tuh, jadi jebak buat melihat objektif gimana gimana dosen itu ngasih nilai itu nggak bisa dilihat dari sikapnya yang baik, yang tadi kayak kebapaan, nggak bisa gitu. Ada aja gitu dosen yang ya udah gitu friendly gitu ke mahasiswanya, tapi tidak terpengaruh ya. Dia nggak berpengaruh jadi dia baik, aku kasih nilai A, nggak ada itu. Tapi emang ada sih beberapa yang gitu tidak bisa dipungkiri, ada ya. Ada bisa disogok dalam tanda kutip gitu ya, dengan pendekatan kita, misalnya sering ngechat atau sering misalnya nanya tentang tugas bagaimana, ada sih yang terpengaruh. Cuma mungkin kebanyakannya yang objektif ya, walaupun emang benar friendly gitu, tapi ya udah istilahnya urusan pertemanan, akademik gitu, tidak bisa diganggu gugat gitu. Seperti itu. Terus ya dosen-dosen juga mungkin teman-teman dengar juga pasti banyaknya ngomongin yang killer, karena ngomongin yang killer itu lebih menarik gitu. Kayak si dosen ini mah gini gitu. Ada aja dosen, misal dosen bahasa tapi bahasa ngajarnya nggak mencerminkan dosen bahasa. Misal sorry nih ya, kayak ada yang ngomong anjing goblok, itu bisa jadi ada gitu dosen-dosen yang kayak gitu. Terus kayak lebih santai dosen-dosennya, tapi beruntunglah misal teman-teman kalau misalkan dapat ya dosen-dosen yang suportif gitu, emang benar-benar niat ngajar dan emang pengen progres teman-teman itu bagus gitu, nilainya bagus, progresnya juga diperhatiin gitu sama dosen-dosennya. Jadi nggak cuma tahu ngasih tugas terus udah kayak gitu persetan dengan kalian, mau stres, mau apa, mau ngeluh gitu, mau ngerti mau enggak gitu. Terus juga
kalau misalkan masalah tugas pasti tugas mah nggak ada yang nggak gampang gitu. Gimana ya ngomongnya? Nggak ada yang ada yang mudah. Nah, nggak ada yang nggak mudah. Nggak ada yang sulit mudah. berarti. Sulit pokoknya apa ya? Jadi kalau misalkan ngebanding-bandingin antara jurusan kan nggak bisa ya. Iya. Pasti punya kesulitannya masing-masing. Tapi ya dosen-dosen juga kadang ada gitu yang misal masih bisa dinego gitu tugasnya. Jadi harus bersyukur tuh teman-teman kalau misalkan dapat dosen-dosen yang kayak gitu. Kalau misalkan yang killer ya harus diterima juga gitu. Jadi mau nggak mau kan, mau dosennya kayak gimana pun ya harus terima gitu. Terus ada tipe dosen kayak gimana lagi ya? Ya ada yang merangkul mahasiswanya gitu, maksudnya ketika ya sesuai dengan tadi juga, ketika dia menjadi seorang dosen ya bukan berarti cuma tugasnya hanya mengajar saja gitu, tapi dia merangkul mahasiswa, membimbing lah gitu, khususnya mungkin mahasiswa tingkat akhir gitu ya, ayo cepet dong, cepet lulus gitu, misalnya dipaksa gitu, dipush supaya cepet lulus, jangan misalnya ngasih referensi buku atau misalnya berbagi pengalaman gitu kan, itu istilahnya care banget ya dosen. Yeah. Itu jangan sampai ya ketika dosen udah care gitu kita malah masa bodoh gitu. Yeah. Nanti kan pasti dosen tuh ngerasa capek juga, buat apa saya ngasih tahu si mahasiswa A gitu, karena dia juga nggak peduli istilahnya gitu. Yaudah saya nggak mau peduli lagi. Nah bahaya itu di situ. Jadi ketika dosennya udah nggak peduli sama kita, jadi kita susah gitu misalnya minta apa jadi gimana, asal karangkuk gitu dosennya juga, karena dia udah berapa kali ngomong tapi tidak ditanggapi, di Inggris gitu. Jadi udahlah, jadi masa bodoh aja gitu. Ada yang memang dari awal emang ya sudah kelihatan masa bodoh gitu. Yang penting tugas dan kehadiran aman, ya udah nilai aman gitu. Jadi benar tuh kata Dapa, jadi kalau misalkan udah dapat dosen yang baik itu kitanya juga harus suportif gitu sebagai mahasiswa yang Harus dibimbing. respon. Jadi jangan sampai kalau misalkan nanti nanti nyesal kalau misalkan dapat dosen yang dapat kebalikannya gitu. Ada kan banyak ya dosen kayak pembimbing, banyak yang susah dikontak lah, mau bimbingan susah lah, jadi malah kitanya juga malah jadi kehambat gitu, mau kerjain istilahnya tugas akhir, skripsi, bisa jadi terhambat gara-gara dosen itu. Karena banyak pengalaman ya, gak cuma mahasiswanya sendiri gitu yang ngehambat diri sendiri, tapi kadang ada juga suara motor. Ya pokoknya ada aja dosen yang kayak gitu, yang cuek sama mahasiswanya. Mungkin kita positif thinking aja ya, mungkin lebih banyak urusan kepentingan di luar gitu. Nggak sempat sih kayak ngurus mahasiswa lah gitu. Tapi ya apa ya, nggak ada solusi. Saya juga kalau misalkan dapat dosen kayak gitu ya, mungkin solusinya apa ya, ganti pembimbing atau apa, mungkin teman-teman konsultasiin ke pihak kampus atau apa, atau ke ini cari pembimbing lain dalam tanda kutip tapi secara tidak resmi, jadi kayak curhat atau apa, cerita tentang dosennya hambatan kita ke dosen lain gitu. Tapi ya tetap harus ada attitude seperti itu, jangan sampai ketika kita konsul pada dosen yang lain, jangan sampai si dosen pembimbing kita merasa tidak dihargai. Tapi kepada itu. Terus kalau dosen tuh kelihatannya dari segi pengajaran dan di luar pengajaran gitu ya, kerasa nggak sih bedanya gitu istilahnya? Kalau ketika ketika mereka mengajar ya istilahnya kayak jaim segala macam, tapi ketika udah beres perkuliahan gitu ya, kita ketemu mereka ya jadi malah terbuka gitu sifat-sifat aslinya, jadi kayak wah friendly banget atau santai banget si bapak ini gitu. Ada yang memang sama gitu, maksudnya ketika di perkuliahan sifatnya seperti ini dan aslinya itu seperti ini gitu. Tapi tidak dipungkiri banyaknya beda gitu, mungkin karena emang tuntutan itu ya, tuntutan tugas sebagai dosen gitu harus jaim segala macam. Tapi memang ada juga yang menunjukkan sifat aslinya waktu mengajar gitu, jadi kita udah tahu oh si ibu atau si bapak ini sifat aslinya gini, dan ketika kita ketemu di luar perkuliahan juga emang sifat aslinya begitu gitu. Jadi kita bisa nilai awal dari sikap dia pertama kuliah gitu seperti apa. Jadi pokoknya gitu ya teman-teman, pasti banyak ya tipe-tipe dosen yang mungkin sebagian pasti ada aja yang belum kami bahas, tapi mungkin beberapa mungkin bakal teman-teman temuin di nanti masa kuliah. Dan ini mah bukan
jadi ngejelek-jelekin dosen ya, cuman buat teman-teman atau adik-adik lebih nanti aware menghadapi Supaya nggak kaget. dosen-dosen tersebut, biar nggak kaget gitu pasti, karena ada aja gitu tipe-tipe dosen yang nanti jadi punya penilaiannya kayak gimana, sikap dia waktu ngasih materi gimana gitu, pasti beda-beda. Ada yang suka bercanda gitu, jadi kalau misalkan mahasiswanya masih cakep kayak anak SMA masih ditanggepin. Ada yang begitu-begitu. Tidak sopan kan? Iya, malah jadi apa ya, kesannya nggak sopan gitu. Jadi nggak suka sama kalian, kan bahaya ya kalau misalkan dosen udah nggak suka sama kalian, kata dapat tadi. Pokoknya jangan sampai image kalian jadi jelek lah di depan dosen, apalagi soal perkuliahan gitu. Ya, intinya harus bisa menyesuaikan lah ya, kita misalnya perkuliahan dengan dosen anu atau dosen anu, kita menyesuaikan. Misalkan dosen ini mah nggak bisa diajak kerja gitu, istilahnya selalu serius ya, kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk serius ya. Tapi ketika ketemu dosen yang luas, fleksibel, bisa diajak kerja ya, bolehlah kita menyampaikan apa ya, bercanda-bercandaan kita. Memang kalau misalnya kelihatannya dosennya emang ada feedbacknya juga gitu ke kita, jadi kan kita lebih enak ya belajar juga. Kalau misalkan tidak tegang mah enak kan. Iya. Soalnya kalau tegang tuh wah kayak gini aja pusing, setiap hari itu pasti di sini tegang terus ya. Tapi kalau misalnya dosennya friendly, enak banget gitu diajak. Tapi kadang yang friendly juga malah gak ngajar gitu. Malah bisa jadi curhat tentang keluarganya, Ya. tentang dosen-dosen yang lain. Keluar dari Iya, keluar dari topik perkuliahan, ngomongin anaknya, mungkin anaknya yang masih lucu-lucu, yang masih SD. Nah, jadi gitu teman-teman, pasti ada aja dosen friendly yang yang malah gak ngajar gitu, yang ngajarnya juga malah kurang gitu. Jadi malah ya kalau misalkan kayak gitu, tugas teman-teman yang lebih yang ngasih effort buat perkuliahan bagusnya. Buat kalau misalkan mau nilai yang bagus, jadi ada dosen yang kurang gitu, teman-teman silahkan belajar sendiri di rumah, perpustakaan, nyari buku. Kalau malas ya udah gitu, terserah teman-teman. Mungkin karena dosennya ngerasa dekat sama kita gitu ya, Iya. Jadi kayak menganggap kita tuh sebagai teman curhat, jadi sering curhat segala macam, walaupun sebenarnya kita nggak perlu banget denger gitu istilahnya. Iya, Karena malah kita tidak peduli dengan dengan kita cerita-cerita mau itu. belajar tentang A atau B atau C gitu kan, jadi waktunya jadi lumayan kebuang gitu kan. Iya. Ya walaupun mungkin niatnya intermezzo, cuma kalau kelamaan ya Kebanyakan. intermezzo. Intermezzonya kebanyakan. Satu SKS dipakai buat cerita-cerita dan satu SKS baru perkuliahan ya sayang banget gitu, waktunya kita udah bayar UKT Iya. segala macem, tiba-tiba Udah bayar malah Iya. dengerin gosip tentang dosen-dosen lain. Ya. Jadi pokoknya kalau misalkan kalian lihat dosen-dosen kayak gitu, jadi teman-teman bisa lebih berhati-hati. beres. Ya, jadi segitu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Pantengin aja channel ini. Semoga channel ini bisa memproduksi video-video lagi yang lebih banyak, yang lebih bermanfaat, lebih bagus. Silahkan kasih komentar apapun tentang konten ini, tentang konten hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain hari. Salam olahraga.